Di kejauhan kulihat temanku Steve dibopong oleh kelompok orang dari bawah itu. Temanku dibawa ke atas. "Woi, itu temanku, tolong bantu," ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan dan ketakutan. Jangan kau coba-coba lepas pegangan tanganmu, Mas. Tetap konsentrasi dan berdoa." Sangga Suko seraya meneriakkan suaranya padaku. Takut. Aku sangat takut. Bahkan untuk melepas pegangan tangan di antara kami saja aku tak berani. Tak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa pada kami semua. "Mereka semua sudah pergi. Tetap hati-hati ya, Mas, Mbak. Jika ada apa-apa, apapun itu tetap tenang, jangan gegabah," ucap Suko menganjurkan kami tetap waspada. Itu tadi siapa, Mas?" "Tidak perlu tahu mereka siapa. Yang terpenting ayo kita cari teman kalian Steve. Ya, Mas, Mbak," jawab dan ajak Suko kepada kami semua. Kami melepaskan pegangan tangan. Kami berdoa sekuat dan sebisanya agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang penuh kekhawatiran. Malam yang penuh tanda tanya. Mencekam saat itu. Sangat amat mencekam. Kami mencari, terus mencari. Kemanakah kau, sahabatku? Di manakah kau, Steve? Benakku penuh tanya akan di manakah keberadaanmu saat ini, sahabatku. Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tapak-tapak manusia tak terlihat di bawahnya. Hanya tanaman perdu seakan mencegah kami melangkah. Benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku yang tak sempat kuutarakan padanya. Ya, pada Suko, pemimpin dan pencari jejak di belantara Semeru ini. Lama, cukup lama, sampai pada akhirnya sesuatu yang bahkan tak berani kulihat. Mengingatnya pun aku tak kuasa. Hanya di dairimu ini, kawan, aku lukiskan perasaanku yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan dariku, Doni, sahabatmu. Kulihat dengan tangisku dan jeritan kami semua, kau sudah tergantung di atasnya, kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit tampak di raut wajahmu, kawan. Sampai kakiku lemas tak berdaya menyaksikan kejadian itu, kawanku. Kenapa? Kenapa kau tega dan berani melakukan semuanya ini, kawan? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau citakan. Tenggorokanku pun tak mampu berteriak, kawanku. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah hidupmu? Tangisku tak terbendung, ragaku layu melihat kawanku. Aku hanya ingin melihatmu tertawa. Tapi kenapa? Kenapa kau suguhkan duka? Kenapa bisa ini terjadi?" ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam seribu bahasa tak mampu bicara melihatmu, kawanku. Oh Tuhan, tawakanlah hatiku dan semua temanku. Siapa yang tak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan, kawan? Siapa? Tubuh mukaku tak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tak pernah dan tak kuasa kau dapat. Bahkan mulutmu itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin, kawan. Kenapa? Sudahlah, ini sudah takdir dia. Takdir temanmu itu. Mari kita turunkan, ucap Suko pada kami. Ucap Suko yang melihat kami ketakutan dan penuh tangisan. "Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu, biar kita tak dapat masalah?" tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. "Foto saja dengan kodakmu. Nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus." Ucap Suko menganjurkan semua itu. "Apakah tidak bisa kita evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bung?" tanyaku pada Suko dan teman-temannya.
Bila meninggalnya karena kecelakaan wajar, kita wajib membawanya, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri. Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu saja. Ucap pintaku lagi. Siang pun seakan memamerkan kegelisahannya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini. Maafkan aku kawan. Diturunkanlah tubuh kawanku dan sahabat kami. Sahabat dalam keluh kesah kami. Hanya diriku dan Patricia yang memandang serta melihat proses penurunan jasad dirimu kawan. Ya, jasadmu yang kaku membiru, Steve. Wes, apa sudah kalian ambil gambarnya? Sekarang juga kita harus menguburkannya bersama-sama. Perintah Suko lagi. Surya tak kuasa menukik di ufuk barat. Bagaikan burung cahaya yang memasuki ke dalam kawah chandra di muka. Sesegukan masih terdengar di mulut Patricia. Aku tahu dan paham akan apa yang ada di dalam dadanya. Dia, Patricia, mendapatkan pengalaman buruk di waktu pertamanya. Pertama meniti jalur Mahadewanya, jalur Mahameru. Kami kuburkan temanku, kami kuburkan dia di bawah batang tumbuhan itu. Tumbuhan cemara yang akan selalu melindungimu dalam pelukan. Ku menangis merasakan sesak dada ini kawan. Bagaimana aku bercerita kepada semua orang yang menunggumu di sana kawan. Menunggumu di rumah indah dan nyamanmu kawan. Sanggupkah aku berbicara jujur akan kondisimu ini? Hanya lantunku akan semua kesedihan hingga ku menunggumu tanpa harapan. Ku ingin kau di sampingku dan selalu di sampingku kawan. Namun semuanya teramat pilu. Pilu hingga hembusan angin selalu menyentuh lembut dedaunan kering di hutan ini kawan. Sore setelah kami melakukan penguburan, kami langsung turun ke Ranukumbolo agar kami bisa beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Perjalanan yang cukup singkat kami lakukan. Hanya sekitar kurang dari 2 jam kita sampai di Ranukumbolo itu. Kami mendirikan tenda, kami membuat perapian, kami memasak semua perbekalan kami dengan bumbu-bumbu kesedihan yang teramat mendalam. Tenang Mas, kita harus bicara sejujurnya nanti dibawa kepada petugas pos jaga apa yang terjadi di atas. Ucap Suko menghampiriku seraya menyodorkan rokoknya. Jangan Bung. Aku tak mau nama temanku jadi aib bagi dirinya maupun keluarganya. Benar, kita harus merahasiakan hal ini dari halayak ramai. Tak baik juga bagi kita semua para pecinta dan relawan gunung. Ucap salah satu teman dari Bandung. Memang hanya kami yang tahu akan kejadian ini. Kejadian yang kami saksikan bagai mimpi di Kalimati. Aku, Patricia, 2 teman satu fakultasku, 2 orang relawan dari Bandung, serta Suko dan 3 temannya dari Universitas di Malang. Ya, hanya kami ini yang akan menjaga rahasiamu, wahai kawanku. Semalaman penuh kami tidak dapat memejamkan mata, semalaman penuh kami diliputi duka. Hanya pertanyaan dan jawaban yang entah di mana kebenarannya. Karena semua orang dari kami tak bisa dan tak mampu menyuguhkan kebenaran. Hingga ku dengar denting gitar dari tenda seberang, dentingan yang memecahkan kesunyian malam. Malam di mana hanya kesunyian yang menjadikan teman. Teman dari setiap manusia tanpa angan. Satu persatu dari kami merebahkan tubuhnya, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk melemaskan semua urat yang meregang, menegang akan ketidakwarasan. Tinggal diriku seorang yang terbangun akan malam. Tak hayalnya bintang tanpa sinar. Mas Doni, aku mau istirahat dulu ya. Tolong jangan jauh dari kami. Ucap Patricia padaku. Iya Mas, kalau bisa kamu tidur juga, biar besok pagi kita bisa langsung turun ke Ranupani. Ucap Suko agak mencemaskanku. Aku tahu kawan, kalian cemas akan keadaanku. Tapi tenang saja, aku masih mampu mengontrol diriku. Terima kasih. Jawabku menenangkan mereka. Dinginnya malam diselimuti kabut, tiba-tiba kulihat temanku Steve merangkak dari dalam semak itu. Takut setengah mati diriku melihatnya. Apakah dia Steve? Tapi kenapa dengan wajahnya? Wajah yang rusak bagai habis digerogoti anjing hutan.
Salah satu matanya hilang serta mengeluarkan darah kehitaman. Mulutnya tampak menjulurkan lidahnya yang tak tampak merah lagi. Liur itu selalu menetes sebagai cairan nanah. Bahkan hidungnya mengeluarkan ingus hijau pekat itu. Kenapa kau tampak seperti ini, temanku? Kenapa kau menampakkan wajah seperti ini, temanku? Kenapa bau yang kau keluarkan seharum bangkai, temanku? Takut, jijik, namun ku tetap kasihan padanya. Semakin lama semakin mendekat dia padaku. Mandek, jangan kau teruskan. Alammu berbeda dengan alamku dan teman-temanku ini. Balik sekarang. Ucap Suko tiba-tiba menyadarkanku dan ada di sampingku. Kenapa dia hidup? Apa memang aku tak... Ucapku terbata-bata melihat Steve atau apa yang menyerupai dengannya. Bukan, Mas. Dia bukan temanmu. Itu adalah awer-awer atau sebangsa demit hutan yang selalu menarik perhatian dan nantinya akan menyesatkan korbannya. Ucap Suko seakan sangat memahami seluk-beluk perdemitan. Malam berganti pagi. Sang surya tak segan mengusir kabut kelam. Hangat mulai menyuguhkan keindahan akan semua sejauh mata memandang. Ayo kita cepat cabut tenda dan bersihkan bekas perapian kita. Aku kepingin pulang, pinta dan rengek Patricia. Dia Patricia adalah perempuan yang teguh nan teduh. Tak ada sedikit pun rasa kesal dan payah padanya. Semangat, Bung. Ayo kita pulang sekarang, ucapku pada mereka semua. Aku berusaha tegar pagi ini. Aku berusaha merencanakan pengakuan tentang keadaan temanku Steve. Pengakuan penuh kebohongan. Jalur demi jalur kami lalui. Trek kami libas dengan langkah cepat kami. Tak kubiarkan mataku memandang ke belakang. Tak kubiarkan ingatanku mundur ke belakang. Aku bertekad menemukan jawaban tanpa kebenaran. Sekitar 4 jam kami turun. Entah kenapa lama sekali. Padahal kami gunakan jalan cepat kami, jalan bagaikan semut menemukan gulanya. Di akhir perjalanan kami di gerbang Semeru, sekali lagi Suko berbicara aneh penuh makna. Seumpama hidupku hanya sehari, aku akan selalu berarti bagimu dan bagiku. Aku akan memberi tanpa melukai. Aku akan mengangkat kalian tanpa mencelakakan. Aku akan berubah jadi apapun yang kalian inginkan. Asal satu, kalian bahagia, ucap Suko dengan tetes air matanya. Sontak kami semua berangkulan, saling memberi kehangatan, saling memberi kekuatan dan saling memendam rahasia di balik batang tumbuhan yang menjulang. Terima kasih para teman. Tanpa kalian aku tak akan sekuat ini menghadapi kehilangan yang teramat menyakitkan. Di pos 1 Ranupani, kami langsung mengabarkan teman kami yang hilang tak tentu arah. Kami di pos itu ditanya apa dan kenapa sebagai satu kesatuan sebab dan tentang akibat. Tetap, kami mengatakan teman kami hilang. Sampai petugas dibantu masyarakat sekitar mencari keberadaan temanku yang bernama Steve. Kami menghabiskan waktu selama 2 hari di sana dan tetap dengan rasa cemas dan was-was. Takut kebodohan dan kebohongan kami terungkap. Setelah lepas 2 hari, kalian saya sarankan mending pulang saja ke daerah asal. Nanti kalau ada kabar akan kami beritahu. Dan tolong kabari orang tua teman kalian Steve kalau anaknya masih dalam pencarian, ucap petugas pos tersebut. Ingat, selalu berdoa dan waspada bila ada di hutan rimba, karena kau tak akan tahu apa yang akan membunuhmu ataupun apa yang akan menyelamatkanmu, ucap tambahan dari petugas pos tersebut. Mbah Dipo pun seakan cemas waktu menemui kami dan beliau berbisik padaku. Wes tak peringatno yo kancamu iku. Maaf Mbah, aku kurang mengerti bahasa Jawa, balasku pada Mbah Dipo. Sudah, kalian sekarang pulang saja ke asal masing-masing. Biar Mbah dan petugas yang akan mengurus teman kalian itu, ucap Mbah Dipo lagi. Mengurus apa? Apa yang akan diurus? Pertanyaanku yang tak dapat jawab darinya yang mengetahui seluk-beluk Mahameru. Siang setengah sore kami lanjutkan ke pangkalan jeep untuk bergegas meninggalkan Ranupani ke stasiun Malang. Kami dapat tumpangan gratis dari mobil petugas di sana.
Di perjalanan itu, ku coba menahan tangisku. Di kejauhan ku lihat dengan jelas di tanah berpasir itu. Ku melihat Steve sahabatku melambaikan tangannya padaku. Lambaian tangan yang menandakan perpisahanku dengannya. Lambaian tangan bila saatnya nanti. Sudah lihat dia, Mas. Tolong ikhlaskan saja. Biar dia tenang di sana. Ucap Suko yang duduk di sebelahku. Dia berbisik padaku tadi. Bila waktunya tiba, dia berjanji akan membuat bapaknya bersimpuh dan bertukuk lutut padanya. Pada dia yang moksa di Mahameru. Tambah kalimat dari Suko. Apa kau tahu, Bung? Dia senang ataukah sedih saat ini? Tak dapat ku jawab. Karena aku bukan Tuhan. Aku tidak bisa menentukan segalanya. Atau aku tak mampu untuk mengatakan hal yang belum pernah dilalui waktu. Semua perbincangan kami lakukan seakan-akan tak ada apa-apa yang terjadi pada kami. Hingga keramaian pasar Tumpang menandakan kami sudah dekat dengan kota Malang. Keramaian pasar Tumpang dengan pertelon atau simpangan 3 dan disertai tugu-tugu tapal batasnya. Selang 2 jam kami sampailah di stasiun kereta api. Mas, kalaupun ada apa-apa jangan sampai kau membocorkan kejadian di atas. Tetap jadi manusia yang benar-benar manusia. Ucap Suko dalam perpisahan kami. Dan kami pun menaiki kereta malam itu. Aku Doni masih tidak percaya, sahabatku. Aku tak percaya kini harus pulang tanpa dirimu, sahabatku. Ayo Mas, kita pulang. Ucap Patricia. Masih Patricia kulihat masih menyeka air matanya. Sebelum masuk stasiun, kami mengantar Patricia, teman perempuan kami, naik angkutan dengan kode AG biru itu menuju terminal bus dan pulang ke kota Semarangnya. Mas, saya balik dulu. Iya, kamu hati-hati ya. Tanpa banyak yang dikatakan Patricia yang kulihat guncangan hebat hatinya dan peluh yang masih menetes. Dan berusaha ia seka agar tidak mengalir. Aku masuk ke dalam stasiun. Masuk di antara ramai ocehan manusia dan aktivitasnya. Suara pedagang asongan dan pengamen jalanan serasa mengucapkan salam perpisahan. Hei Bung, mari kita berjalan ke dalam. Habis ini kereta kita datang. Ucap salah satu temanku. Iya mari Bung. Jawabku singkat sesingkat nasib dan jalan singkatnya yang ditempuh Steve di Mahameru. Kenapa Steve? Kenapa kau lakukan ini padaku, sahabatku? Sekuat tenaga aku menghiburmu, sahabatku. Peluhku kembali menetes, seirama air hujan yang menetes membasahi jalanan. Air hujan pun seraya mengisyaratkan bahwa aku Doni merasa kehilangan. Kuluapkan tangisan bersama hujan. Ayo Bung, kita pulang. Ucap salah satu temanku mengajakku memasuki peron. Kulewati sekumpulan orang hilir mudik dengan kesibukannya. Juru parkir bernyanyi lantang dengan suaranya. Dan kernet angkot dengan mulut promotor manisnya. Suara lokomotif menyapu telinga kami. Suara itu mungkin mampu meredam telinga kami. Tapi tidak dengan hati kami. Hati kami yang masih berkoar dan berteriak. Ya Tuhan, maafkan kebohonganku. Maafkan ketidakjujuranku. Maafkan ya Tuhan. Bung, ayo kita masuk kereta. Iya, ayo pulang. Kami menaiki lokomotif tua itu. Ya, seperti katamu kemarin kawan. Kotak besi yang bertarif ekonomi, murah seperti tarif Kopaja bobrok yang kau naiki setiap hari. Kami terlelap. Kami sangat kelelahan. Bukan hanya badan yang lelah di diri kami, tapi jiwa. Emosi dan duka tangis air mata membuat lengkap kelelahan di diri kami. Tiba-tiba, hei Bung, lo kenapa? Jadi laki kok lemah. Ucap suara seseorang. Suara itu tak asing. Suara itu dari belakangku. Suara seseorang yang sering bercanda denganku. Perlahan, aku pun melihat ke belakang. Aku tak percaya. Aku tak kuasa menahan tangisku. Aku tak sanggup mengucap satu kata pun. Hanya tetesan air mata yang kurasa. Gak usah cengeng lu, usap air matamu Bung.
Gue gak suka ditangisin. Selamat tinggal sahabatku, ucap dia. Iya, dia. Sahabatku Steve di lorong kereta itu. Tapi kenapa kau menampakkan wujud itu, temanku? Wujud yang membuatku takut. Kau masih memakai tali yang melingkar di lehermu. Matamu hilang satu, sahabatku. Steve, sahabatku. Maafkan aku yang tak mampu menjagamu. Aku menangis melihatmu, sahabatku. Dan... Bung, woi, Bung, Doni. Suara yang ramai, sangat ramai memenuhi telingaku. Tiba-tiba semerbak bau balsam menusuk hidungku sampai mencekik tenggorokanku. Aku membuka mata, aku sudah dikelilingi banyak pasang mata. Banyak mata yang memandangiku penuh khawatir. Sial. Ternyata hanya mimpi aku bertemu dengan sahabatku Steve. Kuusap bola mataku dan muka kusutku. Bung, minum dulu. Temanku memberikanku sebotol air mineral dengan penuh rasa cemas. Kau tidak apa-apa, Bung? Tidak, Bung. Ucapku masih terbata-bata karena mimpi tadi. Spontan air itu kuteguk dan habis seketika. Aku yakin aku tidak haus. Tapi entah kenapa aku seperti orang kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba, Mas, sudah, ikhlaskan ya. Itu jalan yang dia pilih. Jangan salahkan dirimu. Kasihanilah teman-temanmu mencemaskanmu. Dia sudah dapat yang dia inginkan. Ikhlaskan. ucap lelaki tua itu sembari tersenyum menepuk bahuku kemudian pergi meninggalkanku. Timbul banyak tanya terhadap lelaki tua itu. Tapi lagi-lagi tak mungkin ku dapatkan jawaban. Perjalanan ku rasa begitu lama dalam kotak besi ini. Aku tak bisa tidur lagi. Hanya bisa memandang pemandangan dari dalam besi tua ini. Sampai ku rasa akhirnya kami sampai di Pasar Senen, Jakarta. Was-wasku kembali beradu. Apa yang akan kukatakan pada keluarga sahabatku? Mulutku membisu, nyaliku hanya sebesar debu. Aku tak tahu apa aku mampu. Mampukah aku mengabarkan berita duka ini? Takut dan takut. Aku mati rasa. Bahkan membayangkan ekspresi mereka nanti saja aku tak berani. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku terlalu takut mengabarkan ini. Tenang Don, kau harus berani. Kau lelaki, kau harus berani mengungkapkan ini. Mengungkapkan kabar kepada keluarga sahabatmu Steve. Aku naiki bus Kopaja bobrok menuju kediaman keluarga sahabatku. Ya, melewati jalan metropolitan. Jakarta masih sama kawanku. Kota yang keras dengan keadilan yang tidak merata. Benar katamu kawanku. Ibu kota, surga bagi yang bergelimang harta dan kuasa, tapi neraka bagi mereka yang tunawisma. Banyak yang datang mencari peruntungan di ibu kota metropolitan, tapi sayang sekali hanya diperkosa oleh ketidakadilan. Ibu kota sama saja tempat mereka, tempat celoteh dan sandaan yang mengaku berwibawa. Ya, kota ini keras dan aku layaknya petinggi di istana sana. Benar ucapanmu kawan. Sampailah aku di rumah sahabatku Steve. Rumah kecil dengan teras yang tidak terlalu luas. Rumah di pinggiran ibu kota. Rumah sederhana di sudut kota Jakarta. Permisi, ucapku pada orang di dalam rumah itu. Iya, sebentar. Terdengar suara wanita yang belum terlalu tua. Ya, itu mama dari sahabatku Steve. Paras yang masih terawat tapi mulai banyak keriput di wajahnya. Mungkin karena beliau tidak sanggup lagi untuk perawatan kecantikan, lebih mementingkan uangnya untuk makan dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pernah ku dengar beliau banting tulang menjadi buruh rumah tangga. Orang kaya, ya, orang yang kaya tapi tidak sekaya beliau dulu. Sangat sedih melihatnya, melihat keadaan keluarga Steve yang berantakan akibat ulah papa Steve menjadikan mereka seperti ini. Jatuh miskin dan terbatas ekonomi. Nak Doni, Steve mana? Tante, mohon maaf sebelumnya. Jawabku tiba-tiba dipotong oleh Mama Steve.
Kenapa? Ada apa dengan Steve, Don? Sebentar, Tante. Saya mau bicara soal Steve dulu. Ucapku pada ibunda sahabatku dan hanya dibalas anggukan kepala. Saya mau mengabarkan mengenai Steve. Tapi saya mohon Tante harus tegar. Steve, Tante. Steve hilang di Semeru. Ucapku lesu dan penuh bersalah pada Mama Steve. Kamu jangan bercanda, Don. Ucap Mama Steve terkejut dan lemas seketika. Iya, Tante. Kami dan para relawan di sana sudah menyisir serta mencari keberadaan Steve. Tapi belum ketemu, Tante. Ucapku dengan berat hati. Orang tua mana yang tidak sedih, ibu mana yang tidak syok. Semua orang tua akan sedih dan terpukul jika menghadapi kabar seperti ini. Maafkan aku kawanku membohongi ibu yang melahirkanmu. Tentang keadaanmu, tentang apa yang kau lakukan di Semeru. Steve! Teriak Mama Steve tak percaya dengan semua ini. Mama Steve lemas masuk ke dalam rumah seketika tangis pun pecah. Pecah mengisi seisi rumah. Lagi-lagi aku tak kuasa melihat kesedihan ini. Maafkan aku sahabatku. Tanpa pamit aku meninggalkan rumahmu sahabatku. Langkahku goyah penuh resah. Langkah seorang yang penuh kesedihan serta kehilangan. Sudah lama sahabatku. Sudah lama ku simpan rahasia ini di dalam berangkas tua tanpa ada satupun manusia yang mengetahuinya. Maaf sahabatku. Aku terpaksa membongkar setiap guratan tinta darimu. Steve sahabatku. Maafkanlah Doni. Maafkanlah sahabatmu ini. Aku masih merindukanmu sahabatku. Sampai kapanpun kau akan tetap abadi bersama kenanganku. Kau akan tetap menjadi sahabat terbaikku. Dari sahabatmu yang selalu merindukanmu. Doni.